Oke Mbak Kori, mungkin gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, happy banget hari ini. Acaranya udah selesai, cukup hikmat. Teman-teman seniman, teman-teman Talanesia, teman-teman yang udah support dan para undangan juga dan para tamu yang udah datang ke sini. Semua juga happy, merasa terharu juga, merasa tersentuh karena mungkin setiap orang punya masalahnya masing-masing. Karena hari ini kita mensimulasikan beberapa cakra yang dimana kita bongkar diri. Acara apa sih kalau boleh tahu Kak? Ini mungkin kegiatan Kak Kori sendiri apa sih? Ini kegiatan Laras Diri Nusantara yang dimana kita mencerminkan sebuah kegalauan setiap masyarakat ataupun setiap manusia. Di sini juga tadi ada acara fundraising, ada charity-nya, ada cara yoga gitu ya, yang dimana setiap orang itu bisa melepaskan emosinya ataupun healing kepada diri sendiri itu dengan berbagai cara gitu. Terus yang tadi terakhir itu adalah acara dari segi seninya. Nah, Laras Diri Nusantara ini adalah dimana kita ini sebenarnya membuat acara kegiatan ini mencerminkan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang mereka masih kekurangan bimbingan untuk bisa bertahan hidup, khususnya untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang menjadi kendala mereka adalah dari segi mental health mereka, dari soft skill mereka, dan juga hard skill mereka, entah dari komunikasi, dari cara menggunakan sebuah alat perangkat yang hard skill, lalu soft skill mereka, dan lain sebagainya. Kak Kori juga diikut sertakan sebagai tamu spesial ya, atau pengisi acara spesial di acara ini. Gimana mungkin Kak keterlibatannya Kak? Saya di sini awalnya ini adalah sahabat saya namanya Mbak Rasti yang punya Talanesia. Beliau adalah sama-sama bersama saya teman meditasi saya, yang dimana dia punya visi dan misi dan mengajak saya untuk terlibat di sini. Saya nyanyi seriosa. Nyanyi seriosa yang dimana saya juga sebenarnya ada pelepasan diri, pelepasan hati yang di situ yang bisa saya curahkan gitu ke para penonton, dan mungkin juga bisa mengajak penonton juga untuk bisa melepaskan rilis dari beban-beban mereka. Kak Kori emang suka ikut kegiatan amal gitu atau gimana sih mungkin Kak? Satu, aku memang memang suka kegiatan amal. Kedua, sebenarnya ini berhubungan dengan penyakit-penyakit juga gitu. Jadi karena saya sekarang juga lagi aktif di bidang autoimun, yang dimana autoimun itu juga berhubungan dengan mental health. Jadi kalau ada kolerasinya, walaupun misalnya nggak ada kolerasinya, tapi apalagi ada kolerasinya, pasti saya akan dukung dan support. Itu mau untuk bergabung. Melihat tadi ada juga karya-karya dari ODGJ ya Kak ya. Itu gimana sih mungkin Kak Kori sendiri melihatnya nih dengan keterbatasan mental cuma masih bisa menciptakan karya ya? Gimana mungkin Kak? Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka kita arahkan dari segi skill, melukis itu kan menuangkan rasa, menuangkan perasaan mereka, menuangkan keindahan, mungkin juga ada keburukan mereka dan lain sebagainya yang mereka punya dan miliki. Mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan, mereka bisa tuangkan ke dalam sebuah karya, yaitu lukisan-lukisan itu sendiri, dan ternyata bisa dinikmati oleh para orang yang melihat karya-karya tersebut. Nantinya karya-karya mereka bakal diapain Kak mungkin? Ini tadi udah dilelang. Ada beberapa yang dilelang, dan ada yang menang lelang juga. Tadi ada beberapa lukisan sebagai support untuk acara, bukan acara lagi tapi program untuk pelatihan dari 700 anak yang kita bina. Apa yang Kak Kori suka sih mungkin dari kegiatan amal ini Kak? Yang saya suka adalah satu, secara tim kita di sini semua ibaratnya gini, kita tuh berkaca bahwa seorang manusia itu selalu punya egoisme dan kesombongan, tapi di dalam acara ini tuh kita semua sama gitu, dan bahkan dengan kesamarataan itu tidak melihat siapa A, siapa B, siapa D. Di situ kita bisa menjadi diri sendiri dan kita bisa jujur sama diri sendiri, tuh nggak bohong gitu sama diri sendiri. Itu yang saya happy. Dan acara ini sebenarnya cukup singkat kita buat, dan ini mungkin baru teaser. Nanti mungkin akan ada formula baru ataupun acara yang terbaru lagi untuk merangkum acara ini menjadi mungkin lebih kepada show dan lain sebagainya. Apa sih mungkin yang ada
gimana ya yang Kak Kori suka dari acara ini gitu? Maksudnya dapat berpengaruh apa sih acara ini bagi Kak Kori sendiri? Yang berpengaruh adalah tadi karena kita merendahkan hati kita bersama-sama, tentunya kita mendapatkan ketenangan jiwa. Itu sebenarnya tujuan dari kenapa tadi ada cakra mahkota, ada cakra ajna. Itu kan tadi menceritakan tentang si Wening yang punya keresahan sebagai seorang wanita yang ditindas dan lain sebagainya. Tapi dengan tadi ada sesi meditasi, sama-sama merasakan, kita tuh punya pelepasan yang mungkin kita nggak bisa ceritain. Itu yang saya suka poinnya. Oke, terakhir mungkin ada pesan dari Kak Kori untuk kawan-kawan yang mengikuti acara ini, mungkin pesannya dari Kak Kori gimana? Untuk teman-teman apa? Yang mengikuti acara ini pesannya? Untuk teman-teman yang mengikuti acara ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat juga seperti saya, dan saya berterima kasih atas fundraising hari ini juga sudah peduli dengan para pemuda yang mereka mungkin kekurangan finansial, kekurangan pengetahuan, kekurangan hal lain banyaknya yang mereka akhirnya bisa survive untuk hidup mereka masing-masing, tidak menjadi tunawisma khususnya. Mereka punya kesempatan untuk bekerja, menggapai masa depan mereka, dan juga mungkin teman-teman semua yang punya informasi bagi siapapun membutuhkan Thailandnesia sebagai tempat untuk pendidikan ataupun tempat untuk bersharing dan bercerita, silahkan, kami terbuka aja.